di organisasi tingkat dunia yaitu UNICEF dengan jabatan Kepala Perwakilan UNICEF Jawa Bali. Wah, luar biasa ya. Tepuk tangan boleh, tepuk tangan boleh ya. Tepuk tangan boleh. Yaitu dia adalah Bapak Ari Rupantara. Ya, ini dia. Ganteng banget ya Bapak Ari dari UNICEF. Alhamdulillah Pak. Dia nanti akan didampingi oleh adik-adik yang pintar-pintar ya. Rebecca dan Reva ya. Oh, Rebecca dari kelas 9, Reva kelas 6 ya. Oh, luar biasa, kelas 6 sudah jadi pembicara. Wah, teman-temannya di sini pada melongo. Wah, kok bisa ya gitu. Cuma di Surabaya. Bisa seperti ini cuma di Surabaya. Tepuk tangan untuk Surabaya. Luar biasa, keren sekali ya. Baik. Dan yang terakhir, the last but not least, narasumber ketiga kita. Saya mau kasih tebak-tebakan buat ibu-ibu, terutama ya. Kalau adik-adik saya nggak tahu, masih tahu nggak ya? Nah, dia adalah seorang pria yang sangat beruntung, dilahirkan beberapa tahun yang lalu. Nanti saya mau kasih tebak-tebakan juga ya. Memiliki seorang istri dan dikaruniai 4 orang anak dengan 4 orang cucu. Riwayat pendidikan beliau sangat konsisten di bidang psikologi. S1, S2, S3-nya psikologi dari Universitas Indonesia. Kemudian beliau saat ini adalah aktif di beberapa kepengurusan. Yang pertama adalah di International Society for Twin Studies, pembelajaran orang kembar ya. Kemudian Creative Education Foundation serta World Council for Gifted and Talented Children. Dan jabatannya saat ini banyak sekali ibu-ibu ya. Pendiri dan Ketua Yayasan Mutiara Indonesia, pendiri dan Ketua Umum Yayasan Napula Sadewa, Ketua Umum Asahpena atau Asosiasi Sekolah, Rumah dan Pendidikan Alternatif, Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, dosen Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma untuk program S1, S2, dan S3, serta Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma yang beliau dianugerahkan tahun 2021 kemarin. Ada yang tahu kira-kira siapa? Wih, karena saya masih kurang satu lagi loh. Kak Seto ini luar biasa ya, terkenal banget. Ada tahu Kak Seto? Tahu ya, luar biasa. Apa lagunya yang paling terkenal? Yang paling diketahui? Si Komo gimana lagunya? Macet lagi, gara-gara luar biasa. Kemudian penghargaan
Pagi. Pagi. Jadi hari ini saya kepingin menyampaikan sesuatu hal yang bicara masalah masa depan kita semuanya. Banyak mungkin dari kita semua kan menggunakan handphone. Ada yang nggak pakai handphone hari ini? Ada yang nggak pakai handphone? Yang nggak pakai handphone saya kasih handphone. Tapi semua udah pakai ketika saya kasih. Jadi hari ini banyak orang itu sudah menggunakan handphone sebagai salah satu kebutuhan mereka sehari-hari. Ayo saya kepingin tahu adik-adik kalau pakai handphone buat nge-game, buat sekolah, buat Zoom, atau buat kerjain PR. Nah, nge-game katanya. Jadi semua kegiatan kita itu kebanyakan kita menggunakan dari handphone, betul? Nah, dari handphone ini yang kita harus pahami adalah jangan sampai kita itu terjebak di dalam hal-hal yang menuju atau mengarahkan kita kepada sesuatu yang negatif. Artinya apa? Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang memancing kita untuk membuat kita itu masuk di dalam sana. Yang tujuannya adalah untuk membuat kita itu masuk di dalam jeratan mereka. Nah, contohnya apa? Mungkin kalau ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin adik-adik sebagian pernah dikirimin. Kalau zaman dahulu kala kita pernah dikirimin mama minta pulsa, papa minta pulsa, betul? Nah, kalau sekarang sudah canggih, bukan lagi mama minta pulsa atau papa minta pulsa, tapi yang sekarang dikirimkan berupa undangan, berupa PDF, berupa gambar yang harus di-view, berupa informasi-informasi yang pada saat kita klik, semua data yang ada di handphone kita disedot semuanya. Dan mereka itu bergerak secara otomatis karena apa? Meremot handphone kita untuk dipakai sebagai salah satu kejahatan yang mereka inginkan. Nah, makanya saya informasikan kepada adik-adik semua, sama ibu-ibu yang ada di sini, jangan sampai kita terjebak dari hal-hal seperti itu. Karena pada saat kita masuk di dalam seperti itu, otomatis akan ada kerugian yang akan kita alami. Nah, jadi handphone ataupun teknologi yang sekarang sudah berkembang, artinya teknologi yang namanya artificial intelligence itu betul-betul sangat-sangat canggih, sangat-sangat luar biasa. Tapi perlukan pada saat pertama kali dibuka atau diciptakan di tahun 2011, itu tujuannya adalah untuk membuat kita itu semakin mudah, semakin memahami bagaimana teknologi itu bisa membantu kita. Salah satu contoh artificial intelligence yang dipakai di dunia kedokteran. Sekarang dokter tinggal men-scan apa yang di dalam tubuh kita, dia bisa melihat mana tubuh kita yang tidak berjalan dengan normal. Itu menggunakan artificial intelligence. Kalau kamera-kamera handphonenya adik-adik yang baru, kalau memfoto orang di mana foto orangnya itu kurang bagus, dia otomatis akan menjadi lebih bagus. Itu adalah teknologi namanya artificial intelligence. Jadi banyak hal yang membuat teknologi itu menjadi lebih baik, tapi ada sebagian orang yang juga memanfaatkan teknologi itu. Untuk apa? Teknologi dimanfaatkan untuk orang-orang yang negatif itu. Kejahatan. Nah, itu yang menurut saya hari ini kita harus paham. Jangan sampai nantinya kita terjebak di hal-hal seperti itu. Jadi adik-adik ini, mungkin adik-adik yang baru punya handphone ataupun sudah lama memakai handphone, pada saat Anda dikirimi file, saya minta kalian harus hati-hati ya. Hati-hati apakah ini layak dibuka atau tidak. Jangan sampai langsung dibuka karena itu akan merugikan. Begitu juga dengan gambar foto yang ada tulisannya view. Pada saat kalian klik, Anda juga harus hati-hati. Kalian harus hati-hati karena itu juga akan membuat teknologi yang mana data-data kalian itu semua disedot sama mereka. Ya, paham ya? Nah, yang berikutnya adalah kalau kita melihat bahwa bagaimana sih teknologi AI itu bekerja. Kalau adik-adik kemarin pernah sempat, ini yang sedang berkembang ya, di salah satu negara di luar sana yang teknologi internetnya itu sudah lumayan jauh bagus, mereka menggunakan foto kalian untuk berbicara secara video call kepada orang tua kalian.
Nah, kalau video call ini kepada orang tua kalian, apa yang dilakukan? Tujuannya apa? Pastinya satu, penculikan. Yang kedua, meminta uang. Ini hal-hal yang menurut kita harus sampaikan dan kita harus hati-hati di sana. Tapi bukan berarti kita tidak boleh melakukan itu. Seandainya terjadi hal yang sama, yang kalian Bapak Ibu lakukan atau adik-adik lakukan, ingat, kalau kalian punya kedekatan yang baik dengan orang tua kalian punya kode-kode yang mana kalian bisa pakai itu untuk memecahkan itu semua. Paham ya maksud saya? Mungkin contohnya bapaknya lagi di Jakarta, mungkin bapak pulang naik apa? Oh, naik mobil. Biasanya naik pesawat atau naik mobil. Nah, itu sebagai kode yang mana kita harus hati-hati. Ya, jadi jangan sampai kita itu terjebak di sana, tapi kita mencoba untuk bisa membuat mereka itu, oh ya, lengah dengan kondisi itu. Ya, jadi itu yang terjadi. Terus kedua, yang lagi berkembang sekarang, mohon maaf, ada beberapa foto-foto yang tidak benar, foto-foto yang kena X itu disertakan dengan foto wajahnya dari adik-adik sekalian. Banyak yang terjadi nggak? Nah, sebagai orang tua, mohon maaf, jangan sampai Anda shock pada saat melihat, tapi Anda harus cermati dulu, benar nggak seperti ini? Jangan sampai marah-marah dulu sama anaknya, benar nggak? Dicek dulu kebenarannya. Kalau sudah dicek kebenarannya, baru kita bertanyakan apakah ini benar atau tidaknya. Ya, jadi jangan sampai terjebak dengan hal-hal yang berbicara masalah teknologi yang akhirnya membuat kita ragu menggunakan teknologi. Kita nggak mau menggunakan teknologi karena meribetkan dan sebagainya. Jangan. Tapi kita melihat bahwa potensi teknologi itu sebenarnya adalah untuk memudahkan kita, untuk memudahkan dan membuat kita itu hidup menjadi yang lebih baik lagi. Ya, paham sekarang? Paham nggak nih? Ya, kalau nggak paham, hubungi saya di toko Asia Jaya. Siap. Jadi itu yang mau saya sampaikan hari ini. Nah, ini berkaitan dengan apa yang disampaikan sama rekan saya dari Mas Ari dari UNICEF berkaitan dengan online system. Ya, oke, saya kira Bu Listia. Oh, bukan UNICEF ya? Ini dokumentasinya ini. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Roni. Hati. Baik, sekarang kita akan sambut bicara kedua dari UNICEF dengan Bapak Ari Pantara dan timnya ya. Nanti akan menyampaikan materi luar biasa. Kali ini sangat berbeda. Hanya Surabaya yang punya pembicara di kelas 6 dan kelas 9. Luar biasa. Kita sambut Pak Ari Pantara dengan aplaus yang meriah. Mudah-mudahan nanti maksimal. Halo. Anak Surabaya hebat-hebat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, ini karena anak-anak Surabaya bangun pagi, cakep-cakep, ganteng-ganteng, cantik-cantik sudah mau datang kemari. Saya mau nyontek apa yang dilakukan oleh Pak Presiden kemarin 17 Agustus. Yang paling cakep dan paling cantik itu dapat hadiah. Setuju? Mau? Nah, tapi syaratnya harus menjawab pertanyaan dulu. Tadi kan pertanyaannya langsung mengulang apa yang diucapkan oleh Pak Roni tadi ya. Berapa persen anak-anak Indonesia yang punya handphone? Ayo, kamu? Ayo silakan, maju. Ayo, silakan aja. Jangan malu-malu, nggak apa-apa. Pertanyaan yang penting dijawab. Ayo, silakan maju. Terus ke depan, biar kita kenalkan. Oke, namanya siapa? Namanya siapa? Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Arman Maulana. Arman
Kita kedatangan vokalis Gigi. Oke, mungkin sepengetahuan saya tadi kan hampir semua anak di dunia ini kan Indonesia ya. Berarti ada berapa persen? Kalau semuanya tuh ada berapa persen? Kan semua. Iya, 100%. Ya, teman-teman, dapat hadiah langsung kasih lihat dong, biar yang lain ngiri. I support UNICEF. Yeay. Terima kasih. Terima kasih. Kang Karma. Iya. Baik, yang kedua, saya tidak akan banyak bicara. Tadi faktanya, datanya 99,6% anak di Indonesia punya handphone, punya akses internet. Hampir 100% ya, luar biasa. Tapi sayangnya 20% ini hasil penelitian dari ACJI ya, Asosiasi Media Jasa Internet Indonesia. Itu 20% atau 2 di antara 10 itu pernah kena dampak negatif dari internet. Baik itu ada situs yang tidak baik, baik dibully sama teman-teman atau mendapatkan pesan-pesan yang kurang baik tadi. Nah, UNICEF bersama anak-anak hebat Surabaya sudah ketemu caranya menangkap ya tadi bagaimana tidak lagi 2 di antara 10 anak-anak yang kena dampak buruk dari internet. Jadi saya persilakan Reva dan Rebecca untuk cerita. Tepuk tangan dulu buat Reva dan Rebecca. Sekalian perkenalan ya, Reva ini 6 SD. Tepuk tangan dong 6 SD. Sudah di training namanya online children sexual exploitation and abuse, OXEA 3 kali. Ya. Baru 6 SD sudah 3 kali training ya. Saya 6 SD mungkin baru main layangan. Sementara Reva sudah 3 kali training OXEA ya. Certified ya. Lalu yang satu Rebecca justru mengikuti training bukan hanya di sekolahnya, tapi di luar sekolahnya di kota. Silakan Reva dan Rebecca berbicara soal bagaimana supaya aman dari dapat buruk internet dan mobile phone. Oke, kali ini materinya sangat luar biasa dan menarik banget karena ini juga perlu bagi kita selaku anak-anak Indonesia untuk mengetahui bahaya dampak negatif ataupun positif dari menggunakan gadget. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Revalina Fernanda, akrab disapa sebagai Reva, sebagai Duta Lingkungan Hidup Kota Surabaya dan juga pengurus Forum Anak Kota Surabaya. Disapa dulu dong Reva. Halo Reva. Halo semuanya. Jadi ini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu OXEA. OXEA ini adalah Online Child Sexual Exploitation and Abuse atau kekerasan seksual pada anak yang terjadi di ranah daring. Nah, untuk contoh-contohnya OXEA ini apa saja, seperti grooming, yaitu ajakan kenalan atau rayuan untuk berkenalan, mencari hubungan, nanti lama-kelamaan akan semakin dekat. Dan juga ada sextortion, yaitu pemaksaan dari pelaku untuk memposting foto yang beranah ke pornografi agar seorang korban ini tadi mau membayar ya agar fotonya itu dihilangkan, korbannya disuruh membayar seperti itu. Lalu ada sexting, yaitu segala perbuatan pelaku melalui foto, video maupun pesan yang beranah ke pornografi. Ada juga live streaming, jadi pada saat live di sosial media menampilkan sesuatu yang beranah ke hal negatif. Dan juga ada salah satu lagi yaitu cisam, segala materi yang menampilkan tentang hal negatif yang beranah ke pornografi. Caranya agar terhindar dari OXEA ini, yang pertama kita bisa melindungi data diri pribadi kita. Jadi segala password di sosial media mungkin kita bisa jaga sandinya dengan baik-baik, dan juga bisa melaporkan atau blok sosial media yang menampilkan foto-foto maupun video tersebut, dan juga tidak berhubungan dengan pelaku tersebut, serta menjaga perilaku saat bersosial media. Jangan lupa untuk
Nah sebelum itu, kenapa sih kita harus mencegah oksea? Nah, oksea itu memiliki dampak yang sangat buruk apabila terkena kepada anak-anak. Mungkin teman-teman ada yang tahu dampak buruk dari oksea apa? Ada yang tahu mungkin? Boleh dijawab teman-teman. Kalau ada yang tahu bisa. Yang tahu angkat tangan dong. Ada yang tahu? Oke, kalau gitu mungkin kita kasih tahu aja ya. Iya, boleh. Nah, teman-teman, anak yang terdampak dari oksea ini relatif akan mengalami trauma yang sangat mendalam. Nah, dari trauma ini mereka akan takut untuk bersosialisasi dengan teman-temannya ataupun mungkin lingkungan di sekitarnya. Nah, dengan yang mereka ini takut dengan bersosialisasi di lingkungan sekitar, hal ini tuh bisa akhirnya ngefek ke cara mereka nanti belajar, dan akhirnya karena kondisi mentalnya yang tidak stabil, hal ini bisa mengganggu mereka di kehidupannya sehari-hari. Maka dari itu kita sangat perlu nih untuk mencegah dan menangani oksea. Nah, cara penanganannya seperti apa? Tadi Kak Reva udah jelasin beberapa, yang diantaranya dari menyebar data diri, misal alamat rumah atau nomor telepon itu jangan ditaruh di sosial media. Lalu selanjutnya, sesimpel teman-teman memprivate akun sosial media teman-teman itu juga sudah menghindari atau mencegah oksea loh. Jadi kalau misal ada orang yang dikenal di teman-teman bisa abaikan atau bisa langsung memblokir pesan orang tersebut agar tidak terjadi hal apapun yang berbau negatif. Lalu selanjutnya teman-teman juga bisa cari kesibukan lain agar teman-teman terhindar dari kecanduan gadget. Misal, kalau misalnya aku sendiri, aku suka dalam hal public speaking. Aku gabung deh ke organisasi OSIS yang ada di sekolah aku sendiri, yaitu SMP Santa Maria Surabaya. Jadi sibukkan diri ya Kak ya. Benar banget. Dengan kegiatan positif tentunya. Dengan kegiatan positif tentunya. Nah, terus juga teman-teman mungkin kalau ada yang suka nari, siapa di sini yang suka nyanyi? Ada yang suka nyanyi? Karaoke, DJ. Ada yang suka apa lagi ya kira-kira? Ada yang suka nari mungkin? Nari TikTok gitu-gitu, ada mungkin yang suka? Oke, ada ternyata. Nah, teman-teman mungkin boleh latih-latih bakat dan minat teman-teman sambil menghindari kecanduan gadget tentunya. Seperti itu. Ada lagi mungkin? Kalau ingin melaporkan nih sesuatu tentang oksea, karena juga di kota Surabaya sekarang ada yang baru diresmikan. Ada yang tahu yang diresmikan serentak pada tanggal 16 Agustus 2023? Tidak ada yang tahu? Kasih tahu aja nggak sih Kak? Iya. Jadi yang baru diresmikan sama Bapak Wali Kota Surabaya itu adalah Puspaga atau singkatan dari Pusat Pembelajaran Keluarga. Di Puspaga ini teman-teman bisa melaporkan tentang isu-isu atau permasalahan anak yang paling terdekat dari rumah, karena letaknya biasanya terdapat di balai RW. Kita bisa nih cerita permasalahan kita. Misalnya temanku tadi ada yang menghina aku, tadi kirim gambar yang gak jelas gitu, ya kayak. Bener banget. Hadiah nggak buat yang tahu oksea? Kalau nggak salah itu bawa hadiah, bawa oleh-oleh. Iya, ini Coba ada tersedia. yang mau dibagikan nggak ke teman-teman? Ada Bikin dong. kuis? Oke, silakan Reva dan Rebecca. Coba sekarang saya ingin bertanya, siapa yang sudah pernah ngeblok akun yang menampilkan suatu hal yang berana ke pornografi? Ya boleh. Bagi yang angkat tangan, 1, 2, 3, ini bisa maju ke depan. Iya. Iya. Satu di sebelah kanan tadi, terus dua di baris kedua ya, yang tadi ya. Baris kedua itu kayaknya namanya Indra ya, kalau nggak salah ya. Iya, Kak Indra. Saya stalking loh. Ayo, ketiga di belakang ya tadi. Iya, itu di sebelah tiga. Oke. Oke, oh ada 4. Boleh 4 boleh. Baris dulu. 1, 2, 3, 4. Oh, 2 gitu. Masih banyak. Ya, nama-namanya. Boleh diperkenalkan nama dan asalnya terlebih dahulu ya.
perkenalkan nama saya Indra Bardusitorus. Saya dari instansinya Kepengurusan Forum Anak Surabaya. Pagi semuanya, perkenalkan nama aku Amanda Safa Karisma yang biasa dipanggil Risma. Aku dari SMPN 54 Surabaya. Selamat pagi semua, nama saya Jasur Parsagreta dari SMPN 62 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rana Juliani dari SMPN 2 Surabaya. Oke, baik, kita kasih hadiah langsung ya untuk saya. Sudah kita tepuk tangan, terfoto Beri bareng. aplaus untuk teman-teman kita. Wah, keren-keren banget nih udah berani. Teman-teman ada foto belum? Foto buat diposting. Oke, Rebecca sama Refat, mukanya coba wajahnya dekat-dekat dan foto. Terima kasih. Tepuk tangan lagi buat anak-anak Surabaya hebat yang pernah ngeblok ya, ngeblok konten pornografi. Banget Kak. Jadi aplaus banget sih sama kakak dan teman-teman tadi yang udah maju, termasuk udah keren, udah berani menjadi seorang pelopor dan pelapor. Tepuk tangan sekali lagi dong. Terima kasih Rebecca dan Nova. Sebelum kita lanjut boleh yel-yel dulu nggak Kak? Iya iya. Biar tambah semangat kita yel-yel dulu yuk. Iya boleh. Kalau kita bilang Arex Surabaya, kita bilang bisa ngomong. Siap jaga bareng melawan Oksea. Siap jaga bareng. Jaga bareng melawan Lawan Oksea. Oksea. Arex Surabaya. Siap jaga bareng melawan Oksea. Yeay. Terima kasih Nova, Rebecca. Terima kasih banyak selamat itu terjadi. Sekali lagi adik-adik kalian, bapak ibu sekalian sudah terbukti bahwa Surabaya hebat. Pertahankan, amankan, kita jaga bareng dan kita lawan kekerasan terhadap anak baik untuk online maupun offline. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Luar biasa, aplaus kembali untuk Kak Adi, Kak Rema, dan Kak Rebecca. Luar biasa. Nah, anak-anak, bunda-bunda, dan ayah kalau ada ya, saatnya kita akan menyambut ke pembicara yang ketiga di puncak acara talk show pada hari ini. Nah, tapi rupanya pembicara kita ini baru mau tampil kalau anak-anak dan bunda memanggil dengan lantang. Kak Seto, Kak Seto, bisa ya? 1, 2, 3 yang lantang. Oke, please welcome Profesor Dr. Seto Munadi, MSc Psikolog dengan tema Kak Seto Sahabat Anak. Silakan Kak Seto. Ya, terima kasih Kak Lis ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Yang saya hormati kakak-kakak yang ada di sini, ada Kak Roni, ada Kak Ari, ini kakak juga ya. Ada Kak Eva dan Kak Rebecca, dan ini Kek Seto, bukan Kak lagi. Ya, tapi boleh adu push up, boleh adu lari, boleh adu koprol, salto dan sebagainya. Yang penting tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Baik, ibu-ibu dan bapak sekalian yang kami hormati, juga adik-adik semuanya,
Sebelumnya saya ingin bertanya, siapa adik-adik yang bangga sebagai anak Indonesia? Siapa yang bangga sebagai arek Surabaya? Sekarang ibu-ibu sekarang dan bapak-bapak juga. Ibu-ibu dan bapak sekalian, siapa yang bangga pada putra-putrinya? Siapa yang mencintai putra-putrinya? Sekarang mohon dijawab dengan jujur. Siapa yang pernah menjewer putra-putrinya? Siapa yang pernah membentak putra-putrinya? Wow. Setuju tidak bahwa menjewer, membentak adalah kekerasan terhadap anak? Setuju bahwa mulai sekarang kita stop kekerasan terhadap anak? Sekarang ada pantunnya. Jalan-jalan kita ke pasar, jangan lupa membeli mangga. Mendidik anak, janganlah kasar. Stop kekerasan terhadap anak sekarang juga. Nah, adik-adik tahu gunting? Siapa yang punya gunting di rumah? Adik-adik tahu pisau? Siapa yang punya pisau di rumah? Pisau itu baik atau tidak? Tergantung penggunaannya dan juga tergantung penggunanya. Jadi pisau atau gunting itu bisa untuk menggunting, membuat kerajinan tangan, mungkin membuat desain baju dan sebagainya. Pisau juga untuk mengukir. Tapi kalau digunakan salah, juga bisa menggunting taplak, menggunting bajunya temannya, menggunting rambut temannya, dan sebagainya, atau bahkan untuk menusuk temannya. Nah, itu pisau adalah alat. Jadi alat ini kan netral, kan? Tergantung penggunaannya. Ada manfaatnya, juga ada negatifnya juga. Nah, sekarang gadget itu baik atau tidak? Tergantung penggunaannya. Jadi ada baiknya, ada tidaknya. Maka ada seorang anak pernah menyanyi, gadget banyak manfaatnya, tapi juga bisa bahaya. Ayo teman, memakai gadget dengan cerdas dan bijaksana. Jadi kuncinya adalah itu. Jadi semua tergantung pada apa yang ada di dalam hati kita. Mau dipakai untuk kejahatan atau juga untuk kebaikan. Mau mengambil hal positifnya. Ada anak kecil Jakarta umur dari mulai 6 tahun sudah bisa memainkan wayang kulit mendalam dengan suluknya yang hebat. Oh, bumi goncang kancing langit kelap-kelap, misalnya kocak kacari Raden Haru Prabu Kebut Koco dan seterusnya. Ternyata belajarnya dari YouTube. Ada anak kecil pinter bahasa Inggris, anak dari pedesaan, belajar juga dari YouTube. Jadi tergantung penggunaannya dan semua juga tergantung pada perkembangan kepribadian setiap anak. Adik-adik, siapa yang pernah mendengar karakter profil pelajar Pancasila? Tahu? Nomor 1 apa? Akhlak mulia, itu nomor 1. Nomor 2, kebinekaan global, menghargai perbedaan. Jadi jangan membanding-bandingkan. Nanti ada yang nyanyi, wong kong ini kok dibanding-bandingin, saing-saing. Jadi menghargai perbedaan, kita berbeda suku, agama, ras, tapi bisa saling bekerja sama. 2. Ketiga, gotong royong. Jadi siapa yang senang bergotong royong? Siapa yang senang bekerja sama? Kemudian keempat, mandiri. Jadi harus percaya diri. Siapa yang pede? Coba sekarang Kak satu tanya, siapa yang merasa cerdas matematika, cerdas fisika, cerdas biologi, yang cerdas bernyanyi, cerdas menari, cerdas menggambar,
cerdas olahraga. Semua anak pada dasarnya cerdas. Kak Seto dulu matematika paling tinggi dapat 4. Kemudian Kak Seto pernah jadi anak jalanan di Surabaya, di sepanjang jalan Tunjungan, jual koran, jual mainan dan sebagainya. Tetapi lingkungan Kak Seto keluarga itu memberikan apresiasi, kamu harus pede, kamu bisa belajar. Bodoh boleh saja, tetapi kalau belajar lama-lama bodohnya juga hilang. Jadi itu yang mendorong. Jadi sebetulnya tergantung lingkungan. Sekarang adik-adik, siapa yang di dalam keluarganya rukun? Siapa yang selalu penuh rasa kasih sayang dari ayah bunda? Sekarang pada ayah bunda, siapa yang mencintai putra putrinya? Siapa yang menghargai kecerdasan putra putrinya? Ya, jadi jangan dibanding-bandingkan. Semua anak hebat. Sama ada yang Albert Einstein hebat di bidang matematika, ada Pablo Picasso, tapi ada Mozart, ada siapa lagi? Michael Jackson, ada Messi atau Ronaldo. Jadi cerdas di bidang yang saling berbeda. Di Indonesia ada 5 Rudi yang hebat-hebat. Ada Rudi Habibie. Tahu Rudi Habibie? Ya, Bapak Profesor Dr. B.J. Habibie almarhum ya. Kedua ada Rudi Hartono. Tahu Rudi Hartono? Bulu tangkis, orang Surabaya juga. Ada Rudi Salam, adiknya Roy Marten, aktor. Ada Rudi Hadi Suwarno, rambut. Ada Rudi Khoirudin, masa. Jadi cerdas bidang masing-masing berbeda. Jadi kalau di dalam keluarganya rukun, tidak ada kekerasan, hargai perbedaan atau kecerdasan masing-masing, anak juga pede, dan anak yang dihargai kecerdasan masing-masing yang tidak dibanding-bandingkan, diapresiasi, selalu dihadapi dengan senyum, lama-lama kepribadiannya juga matang, ada tadi karakter profil pelajar Pancasila, artinya juga tidak menggunakan apapun alat-alat termasuk gadget secara salah. Jadi sekarang kepada ibu dan bapak sekalian, siap untuk menciptakan keluarga yang layak anak? Siap menciptakan lingkungan RT RW yang layak anak? Kemudian menciptakan kota Surabaya yang layak anak? Kita menuju ke idola tahun 2030, Indonesia layak anak. Jadi marilah kita berbagi lingkungan dulu. Sekolah juga mohon ramah anak. Maka kami kemarin pada waktu Bapak Presiden juga menanyakan, Kak Seto, padahal panggilnya harusnya Kek Seto ya, kenapa anak zaman now banyak yang kecanduan gadget? Nah, saya sampaikan, ya karena sering anak-anak frustrasi, anak-anak lari dari lingkungan keluarga yang rukun. Larinya bisa minggat, bisa pergi keluar rumah, bisa lari ke kamar, kemudian terus asik dengan gadgetnya. Akhirnya tidak ada kontrol di dalam keluarga. Nah, perlu juga keluarga-keluarga membangun suatu rasa persahabatan. Jadi kalau kami mencanangkan Presiden Sahabat Anak, kemudian Menteri Sahabat Anak tahun 2018, Bapak Presiden, Ibu Negara dan 4 Menteri, ada Menteri Pendidikan, Menteri Sosial, Menteri PMK, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan satu lagi Menteri Sosial, Menteri yang berkaitan dengan pendidikan anak-anak itu bermain dolanan bareng di halaman samping Istana Merdeka. Ada gobak sodor, ada engklek. Adik-adik masih kenal gobak sodor? Tahu engklek? Bisa main egrang? Siapa yang bisa main egrang? Nah, itu kemudian dibudayakan kembali. Setelah itu ada gubernur Sahabat Anak juga melakukan kegiatan bermain di Jawa Barat dan NTB, lalu bupati, wali kota, akhirnya sampai RT RW, ayah bunda Sahabat Anak. Siapa ibu dan bapak-bapak siap menjadi sahabat anak? Ya, penuh persahabatan, bukan sekedar sebagai bos atau komandan yang main perintah, tapi juga mendengar suara anak. Karena ada 4 hak dasar yang dicanangkan oleh PBB, oleh UNICEF ya.
waktu itu ada hak hidup yang semua harus hidup, jangan sampai kurang usia ini meninggal. Hak tumbuh kembang termasuk bermain gembira dan belajar dengan gembira. Siapa yang di sekolahnya menyenangkan? Siapa yang di sekolahnya stres? Ya, kalau stres sekarang ada undang-undang sistem pendidikan nasional sudah menjamin pendidikan bisa formal, bisa non formal, bisa informal, bisa saling melengkapi atau saling menggantikan. Dan salah satunya adalah dengan non formal atau informal adalah homeschooling. Itu bisa multi entry, multi exit, bisa saling pindah. Kalau seperti kemarin waktu COVID kan tidak sekolah kan, nah akhirnya informal, jarak jauh misalnya. Nah sekarang sudah banyak juga dikembangkan. Misalnya dibangun bersama LBHI itu ada satu murid dari Trenggalek, Jawa Timur tahun kemarin memenangkan Putra Pendidikan Indonesia. Padahal belajar jarak jauh dari Trenggalek, gurunya ada di Jakarta. Ada siswa dari Cilacap juga belajar jarak jauh, tapi akhirnya lulus SMA diterima di Harvard, Amerika Serikat. Jadi banyak sekali. Ada yang menjadi artis, ada yang menjadi juara motocross internasional, juara golf internasional dan sebagainya. Jadi belajar harus menjadi hak anak. Belajar sekarang merdeka belajar. Belajar harus dengan cara menyenangkan. Jadi intinya adalah jangan salahkan gadgetnya, tapi mari kita perbaiki diri kita dan juga lindungi putra putri dari kekerasan supaya anak tidak kabur dari rumah, tidak kabur dari sekolah, tapi tetap penuh persahabatan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga. Tahu tidak Hari Keluarga Nasional tanggal berapa? Kalau Hari Anak Nasional tanggal berapa? Kalau Hari Anak Internasional tanggal berapa? Tanggal 20 November. Kalau Hari Keluarga Nasional adalah 29 Juni. Jadi memperingati untuk semakin mengakrabkan keluarga, keluarga sehat, anak terlindungi, Indonesia maju. Tepuk tangan untuk anak-anak yang luar biasa. Mari cerdas menggunakan gadget untuk kemajuan kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, baik sekali, terima kasih Kak Seto. Nah sekarang dari pemateri yang pertama Pak Roni, ada Kak Ari, Kak Reva, Kak Rebecca, dan Kak Seto. Tentunya pada penasaran ya, pengen nanya. Kita persilakan ayah, bunda, adik-adik boleh nanya. Ada yang mau dibagikan, iya kan? Ada ya? Oh, Kak Ari luar biasa. Silakan, bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Ibunda Sofia. Kebetulan saya disabilitas. Yang ingin saya tanyakan mohon sarannya dari para senior semua. Bagaimana caranya untuk mengatasi bullying yang terjadi di sekolah maupun di media sosial, terutama bagi kami para orang tua yang mempunyai putri istimewa. Begitu. Terima kasih banyak. Ini nama saya Sofia Masaseni, umur 11 tahun. Saya kelas 5. Silakan bunda. Oh iya. Oh, baik, silakan. Oke, siap. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya, Bunda. Silakan kita Seto mau di sini jawab aja. Kak Seto atau Kak Ari boleh? Oh iya. Pertanyaannya adalah bagaimana mengatasi masalah bullying. Ya.
Siapa adik-adik yang pernah atau merasa pernah dibully oleh temannya? Siapa jujur yang pernah membuli temannya? Kadang-kadang ini adalah turun-temurun tradisi turun-temurun. Anak aku pernah dibully, oke, nanti giliran saya akan membuli junior-junior aku. Ya, mungkin pernah ada kata-kata Bang Napi dulu di televisi bahwa suatu tindak kejahatan atau kekerasan bukan hanya niat jahat pelakunya, tetapi juga karena adanya kesempatan. Tanpa sadar, kadang-kadang lingkungan, kalau ini di sekolah, lingkungan memberikan ruang yang luas untuk terjadinya bullying. Jadi misalnya terjadinya pembiaran. Pernah saya mengumpulkan para orang tua dari suatu lingkungan SD padahal putranya juga dibully, lalu katanya, kalau saya nggak apa-apa, namanya juga anak, katanya harus latihan dong dan sebagainya. Nah, kalau latihannya itu terstruktur dengan cara-cara yang tepat, boleh saja. Tapi kalau perundungan atau bullying yang selebihnya adalah liar, kasar dan sadis, dan itu sering menjatuhkan mental dari seorang anak. Padahal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ada pasal yang jelas mengatakan setiap anak wajib dilindungi dari berbagai tindak kekerasan di lingkungan sekolah, baik oleh pengelola sekolah, oleh para guru-gurunya, dan oleh teman-temannya. Jadi itu jelas amanat itu. Dan kekerasan terhadap anak itu terkena sanksi pidana maksimal 3 tahun 6 bulan penjara. Tapi kalau itu dilakukan oleh pendidiknya atau kalau di rumah orang tuanya, itu ditambah sepertiganya lagi. Maka jadi harus ada lembaga yang bersuara di sekolah itu. Maka LPAI mencanangkan suatu upaya membentuk singkatannya adalah Stabula. Keren kelihatannya. Stabula adalah Satuan Tugas Anti Bullying di sekolah. Nah, kalau setiap sekolah dibentuk Stabula, ada unsur guru, ada unsur orang tua, ada unsur juga wakil siswa atau OSIS misalnya, dan juga dipantau oleh dinas pendidikan, maka sekolah itu akan ramah anak. Dan bisa sekarang, apalagi tadi gadget sudah canggih sekali. Dengan gadget saja bisa melaporkan, dengan pencet begini, aku dibully, aku ini, dan tahu siapa bulinya dan sebagainya. Jadi intinya jangan diberi kesempatan terhadap para pelaku kekerasan atau kejahatan terhadap anak, baik itu di tingkat sekolah maupun juga di tingkat negara. Makanya ada undang-undang perlindungan anak. Apakah cukup jelas Ibu untuk jawaban itu? Dan kita juga harus sangat peduli anak yang berkebutuhan khusus. Ini namanya kebutuhan khusus, jadi harus dibantu sepenuhnya. Semua harus wajib. Jadi apalagi anak yang sangat mungkin kurang percaya diri karena keterbatasannya. Nah, kalau terus dihajar dengan bullying, itu namanya kejahatan terhadap anak. Dan memang ada undang-undang sistem peradilan pidana anak bahwa anak pun tetap bisa dipidana, tetapi dengan cara-cara yang tepat. Kadang-kadang juga pemidanaannya juga edukatif, sehingga membuat anak tidak akan mengulang lagi tindakan-tindakan kekerasan terhadap teman-teman anak. Mungkin demikian Ibu, tepuk tangan untuk Ibu Sofia ya. Iya. Silakan adik-adik, masih banyak tokoh-tokoh dan ada calon, apakah calon gubernur Jawa Timur atau calon menteri atau calon presiden, dua tokoh ini yang siap juga untuk ditanya. Silakan. Ya, sudah ada penanya, langsung mengacungkan tangannya. Mau tanya ke siapa? Pak Seto, Pak Seto, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafar dari SMPN Surabaya. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya mengembalikan mental anak setelah dibully oleh teman-temannya di sekolah sama di rumahnya? Terima kasih. Luar biasa. Ya. Adik-adik,
kreativitas adalah keberanian untuk mampu menemukan sesuatu yang baru. Kemampuan menemukan materi untuk ditanyakan adalah bagian dari kreativitas. Jadi adik-adik yang bisa menemukan pertanyaan, artinya berani bertanya, termasuk anak yang kreatif. Jadi tepuk tangan untuk teman kita yang kreatif. Ya. Bagaimana cara menyembuhkan mungkin luka jiwa setelah dibully? Ya. Memang LPAI selalu mengingatkan kepada masyarakat, kepada semua pihak, kalau ada tindak kekerasan atau kejahatan terhadap anak, kadang-kadang kita hanya terpukau atau terpaku pada pelakunya. Wah, aku dihukum, aku begini, hari ini. Korbannya sering dilupakan. Nah, kalau anak tidak segera mendapatkan treatment psikologis, ibaratnya kan jatuh luka ini kalau tidak diobati ya lama-lama melebar, akhirnya menimbulkan kecacatan. Jiwa juga demikian. Maka perlu ada upaya-upaya terapi atau treatment psikologis kepada korban-korban bullying ini, dan itu kalau mau lengkap profesional ya dikonsultasikan bisa ke psikiater atau ke psikolog. Juga ada cara-cara untuk memulihkan rasa percaya diri kembali. Kalau tidak, minimal orang tuanya yang terus melindungi, yang terus membesarkan hatinya. Jadi dalam hal ini memang jangan sampai kamu gitu aja cengeng, nangis, kamu aja mogok sekolah, jangan sampai demikian. Karena jujur Kak Seto juga dulu salah satu korban bullying. Tapi kekuatan yang paling membesarkan rasa percaya diri Kak Seto adalah ayah dan ibu Kak Seto. Kak Seto bilang paling bodoh, paling jelek, paling bandel. Tapi bilang kalau bilang jelek, kamu senyum deh. Lama-lama orang akan bilang, wah dia baik, dia cakep kok. Cakep mungkin cakep hatinya. Kemudian kalau bodoh, ya kamu belajar deh. Dulu Kak Seto gagap kalau ngomong ke Bandung, ke Bandung. Kalau ke Surabaya, ke Surabaya. Sampai sekarang kalau tanggal tua juga masih gagap sekarang. Tapi dilatih lama-lama bisa. Jadi intinya latihan untuk belajar, dan untuk yang tadi harus berani mengungkapkan mama atau bunda atau ibu, aku kok jadi nggak semangat sekolah ya, aku masih takut apa enggak. Kalau memang itu bisa misalnya melalui rapat keluarga dibesarkan hatinya, kalau memang diperlukan sekali ya konsultasi ke profesional. Tepuk tangan untuk adik. Oke, iya, tepuk tangan luar biasa. Baik, sebelumnya selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Safina Natasha Aulia. Saya dari Forum Anak Surabaya. Sebelumnya mohon izin bertanya Kak Seto dan Kak Eni. Kita semua kan mengetahui bahwa kebanyakan bullying itu terjadi di pihak eksternal kita. Bisa melalui sekolah, rumah, media sosial, dan lain sebagainya. Kita itu bisa menyikapinya dengan melawan bullying tersebut. Gimana jika bullying itu terjadi di pihak internal kita, di pihak keluarga kita gitu. Kita mau melawan, mau kayak menasihati, menegur beliau kan, yang dimana beliau lawan bicara kita orang tua gitu. Jadi kita sebagai anak nggak punya kayak keberanian untuk melawan tindakan tersebut gitu. Mungkin itu dari Safina. Terima kasih. Iya, ada kata-kata bijak, melindungi anak perlu orang sekampung. Ya, jadi bukan hanya ayah ibu. Nah, kalau ayah ibunya sendiri yang justru tidak melindungi anak, ya kita mengadunya orang-orang sekitarnya. Namanya rukun tetangga, tapi sering tidak rukun. Tetangga kiri kanan lebih komunikasinya yang jauh-jauh dengan gadgetnya. Ada reuni, ada apa, udah jauh-jauh. Yang RT RW-nya malah nggak saling reuni, nggak saling kumpul, ketemu dan sebagainya. Ini yang sering terjadi. Maka dalam hal ini
tahun 2011 yang lalu, dalam upaya pemberdayaan masyarakat, kami mengusulkan dibentuknya Sparta, singkatan Seksi Perlindungan Anak Tingkat Rukun Tetangga. Jadi kalau mau mengadu, anak mengadu bisa. Kalau di Amerika tinggal telepon 911, polisi datang dan bisa memindahkan orang tuanya kalau sampai tindak kekerasannya berlebihan. Tapi kalau ini, maka dengan adanya Sparta, kalau RT kan ada ketua RT, ada sekretaris RT, lalu ada seksi-seksi. Biasanya kan seksi kebersihan, seksi keamanan, seksi acara, tambah satu seksi lagi, seksi perlindungan anak. Dan tugasnya bukan hanya pemadam kebakaran, setelah peristiwa terjadi baru kita ribut-ribut, jadi hanya nunggu, tidak, tapi terus kampanye. Ada pertemuan akhir minggu, ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang sudah tahu ada undang-undang perlindungan anak. Nah, zaman now bukan zamannya lagi menempeleng anak, membentak-bentak dan sebagainya. Itu adalah kekerasan terhadap anak dan bisa terkena sanksi pidana. Nah, seksi ini mengingatkan. Kemudian misalnya kalau ada tiba-tiba anak nangis sendirian, nah, seksi ini bisa keliling juga. Ini kenapa diketuk pintu? Kenapa bu? Iya, saya penasaran, saya pukulin dia. Nah, diingatkan. Jadi di dalam undang-undang juga ada pesan siapapun yang mengetahui ada kekerasan terhadap anak, diam saja, tidak berusaha menolong atau minimal melapor, itu terkena sanksi pidana maksimal 5 tahun penjara. Berarti yang tidak menolong, yang tahu tapi tidak menolong, itu justru juga bisa lebih tinggi. Berarti itu diberdayakan masyarakat bahwa melindungi anak bukan hanya pemerintah, bukan hanya orang tua, tapi juga masyarakat luas. Dan saudara terdekat adalah tetangga kiri dan kanan. Siapa ibu-ibu, bapak-bapak yang RT RW-nya rukun? Ada juga, tepuk tangan. Salam hormat untuk ketua RT-nya bu, atau ibu ketua RT mungkin? Bukan. Iya, mohon terus digelorakan. Nah, satu kota pertama yang dapat rekor muri, yang seluruh RT RW-nya sudah dilengkapi dengan Sparta adalah kota Tangerang Selatan. Lalu yang kedua adalah Kabupaten Banyuwangi. Waktu itu bupatinya Bapak Aswar Anas yang kemudian jadi menteri komunikasi waktu itu. Yang ketiga adalah Kabupaten Bengkulu Utara. Kemudian yang keempat adalah Kabupaten Bekasi. Yang kelima adalah Kabupaten Bitung. Dan yang keenam konon katanya Kota Surabaya. Mari gelorakan supaya seluruh RT-nya dilengkapi dengan seksi perlindungan anak. Itu adalah pemberdayaan masyarakat. Tidak usah, wah kita juga dapat SK dari bupati atau dari gubernur atau dari wali kota. Tidak, itu pemberdayaan masyarakat. Nah kalau sudah banyak, laporkan kepada Bapak Wali Kota supaya disahkan. Nanti kita bisa akan menunjuk suatu hal bahwa mungkin juga ada rekor muri bahwa ini sudah dilengkapi dengan alat canggih. Misalnya dengan bantuan dari Kak Roni, gadgetnya laporkan juga dengan begitu. Tahu-tahu juga laporkan sampai ke polisi misalnya. Jadi intinya adalah masyarakat harus berperan serta untuk mengatasi bullying ini, karena dalam hal ini memang bukan hanya orang tua, karena ada orang tua juga begitu. Diskriminasi juga nggak boleh. Yang pinter matematika, yang ranking, selalu diceritakan kepada eyang, kepada kakek nenek. Nah ini kakaknya yang mungkin hanya pinter gambar, hanya pinter nari, kok tidak disebut-sebut misalnya. Itu juga bisa terluka hatinya, juga bisa protes ke Sparta tadi supaya diingatkan. Jadi pada waktu pertemuan bisa mengundang para pembicara, nanti ibu, bapak, mohon tidak ada yang melakukan kekerasan terhadap putra-putrinya. Jadi suara anak diwakili oleh pembicara dari rapat itu atau ketua seksi dari Sparta yang mengingatkan bahwa ini adalah pelanggaran anak dan bisa dipidana. Mudah-mudahan jelas dan mudah-mudahan segera ke-6 kota Surabaya adalah kota yang kemudian juga dilengkapi dengan Sparta. Mudah-mudahan nanti Hari Anak Internasional sudah bisa terwujud ya. 20 November sebagai hadiah Hari Anak Internasional, Surabaya dilengkapi dengan Sparta. Janji? Siap? Oke, tepuk tangan. Terima kasih.
Oke, baik, saya mau tanya siapa yang orang tua di sini? Yang orang tua, ayo siapa? Berapa banyak? Siapa yang pernah ikut kelas parenting? Nggak ada. Jadi mengingatkan Bapak Ibu sekalian, mengingatkan diri saya juga, parenting ini sekarang sebuah skill, sebuah keahlian yang harus dipelajari. Bukan tiba-tiba bangun tidur jago jadi orang tua. Ya, parenting itu bukan tiba-tiba turun dari langit, tiba-tiba jadi orang tua hebat gitu, seperti itu. Karena anak-anak kita itu sekarang sudah jago sekali. Saking jagonya ada yang bisa kasih nasihat ke kita ya, bagaimana caranya secara praktis untuk melaporkan kalau ada tindakan bullying di dalam keluarga. Jadi kalau misalnya ada terjadi bullying di keluarga, bisa kita itu sebagai seorang anak, terutama dari segi anak-anak, kalau saya, kita kan punya hak untuk berpendapat. Jadi kita bilang aja kalau kita itu nggak suka digini-giniin, kita bersikap terbuka dan selalu jujur. Dan juga kalau mungkin ada anak-anak yang ingin melaporkan sering terjadi bullying, sekarang juga udah nggak perlu repot-repot lagi karena di gadget, di HP sudah ada, bisa dibuka Sobat Fast dari Forum Anak Surabaya, bisa melaporkan aspirasinya anak-anak. Dan juga di Puspaga ini paling dekat, yang mau ke Balai RW biasanya kerjaannya main juga di TBM, Taman Baca Masyarakat, bisa melaporkan di situ juga. Tuh. Jangan lupa orang tuanya diajak ya. Rebecca mau tambahin? Mungkin menegaskan lagi dari Kak Ari tadi, orang tua itu perlu mengikuti parenting. Kalau misalnya di Santa Maria sendiri, di SMP Santa Maria sendiri, di bulan Desember nanti itu sudah ada dijadwalkan parenting untuk para orang tua tentang pencegahan dan juga penanganan OKSEA. Jadi orang tua pun juga harus bersifat terbuka kepada anak-anaknya dan juga mau memberikan solusi kepada anak-anaknya dan juga mendukung anak-anaknya tiap hari supaya anak-anak ini merasa bahwa ada yang mendukung mereka dan mereka itu tidak sendirian. Seperti itu. Baik, hebat kan anak-anak Indonesia ya, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi parenting adalah keahlian harus dipelajari dan termasuk kalian mendengarkan anak-anak tadi dan termasuk terlibat dalam kegiatan anak-anak. Termasuk kalau mereka datang ke taman bacaan, kita ikut taman bacaan. Kalau ada yang ikut ke sekolah, ada kursus bahasa Inggris gratis, ikut kursus bahasa Inggris gratis gitu ya. Kalau ke taman Flora ya, Flora ya kita ikut juga. Jadi memahami anak-anak kita dengan cara ikut di dalam dunia mereka. Itu terima kasih. Oh, luar biasa. Berarti parenting itu bukan begitu punya anak langsung bisa parenting ya Pak. Harus dipelajarin ya. Ayah, bunda belajar parenting. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya silakan. Ada bekas kirinya ada yang mau bertanya. Ayo, kenapa? Kenapa? Silakan. Halo semuanya, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Monita Rizky Taufani dari panggilannya Monita dari SMA 4 dan Forum Anak Surabaya. Oke, sebelumnya kan tadi udah dijelasin ya gimana dampak buruk dari gadget. Nah, saya sendiri tuh kalau main gadget kadang suka kelepasan ya, gak cuma saya, mungkin teman-teman yang lain juga, mungkin jadi kebablasan sampai berapa jam gitu. Nah, saya sendiri pengen tanya, kira-kira ideal jamnya kita main gadget per hari itu berapa? Monggo dijawab, terima kasih. Monita. Ya, selamat pagi. Terima kasih Monita atas pertanyaannya. Jadi banyak hal yang selalu kita itu terjebak di dalam dunia teknologi, masuk dunia media sosial. Banyak yang suka nge-game, banyak yang suka nge-vlog, kadang banyak yang suka nonton Instagram, nonton TikTok, betul? Saya juga sama, pada saat kita itu terbiasa atau biasa melihat dari semacam TikTok atau Instagram,
pada saat lihat kita scroll tanpa sadar kita itu bisa menghabiskan waktu 2 sampai 3 jam. Betul ya? Nah, itu yang akhirnya membuat kita itu lupa dengan apa yang harusnya kita kerjakan. Nah, saya kadang itu melakukan ada mindsetnya begini. Pada saat kita mau sudah melakukan, wah saya kepingin lihat media sosial nih, lagi mau main, lagi mau lihat media sosial, lagi mau chatting dengan temannya, kita itu harus menaruh namanya alarm di dalam handphone kita. Kita taruh alarmnya, kita batasin diri kita sendiri. Jangan sampai kita dibatasin sama orang tua, nanti jadinya marah-marah. Tapi lebih baik kita yang mengatur waktu kita, memanage waktu kita itu dengan baik dengan menaruh alarm. Berapa lama yang perlu saya berikan waktunya ini untuk melakukan bermain, untuk melakukan bermedia sosial atau berbicara, chatting dengan teman kita. Jadi kita atur waktu itu dengan diri kita sendiri masing-masing. Karena dengan begitu berarti tahapannya adalah pada saat kita sudah bisa mengatur diri kita, artinya pada saat kita bersosialisasi dengan banyak orang itu akan semakin lebih mudah. Karena waktu aja kita bisa lakukan itu untuk diri kita sendiri. Ya, di Monita bisa siap? Oke, terima kasih. Ya, karena ditanya, saya langsung cek handphone saya. Saya tuh berapa jam ya seharusnya? Tapi ternyata tadi harus dilakukan, mengetahui teknologi jangan setengah-setengah. Jangan ketika kita bikin account TikTok tapi tidak membaca bahwa ada bantuan dari TikTok untuk mengingatkan. TikTok itu ada pengingatnya ya. Lebih dari 1 jam kalau saya diingatkan, saatnya untuk istirahat, saatnya untuk melakukan kegiatan yang lain. Termasuk saya juga lihat kenapa saya menghabiskan waktu sekitar kalau nggak salah 5 jam sehari di hari kerja untuk ngecek email, ya, membalas pekerjaan dan lain-lain. Itu ada alat bantu yang kita sebut kalau di Microsoft Outlook namanya focus time. Jadi setiap hari itu kita dikasih waktu untuk berhenti dulu kerja, fokus, tarik nafas, gitu ya. Diri misalnya jangan duduk terus, bergerak-gerak, ya. Terus setelah itu baru boleh datang lagi atau bekerja lagi. Jadi gunakan teknologi seutuhnya. Jadi jangan cuma dapat handphone, dapat iPhone, gitu ya, dapat Samsung, selesai. Itu dikotak-katik. Ada batasannya, ada alarmnya, ada pengingatnya, ada reminder, ada two-way protection, yang passwordnya bisa 2 kali. Jadi semuanya di bawah, di otak-otak. Jangan sekedar mendapatkan gadget. Jadi yang holistik kalau punya IT dan teknologi. Karena apa? Karena suatu saat kita akan membantu menaklukkan teknologi ini khusus untuk kepentingan dan kebaikan anak-anak di Indonesia. Gitu. Luar biasa, Kak Ari. Sudah pernah dengar belum menu-menu atau fungsi-fungsi yang disampaikan sama Kak Ari tadi? Sudah ya? Ada yang belum ya? Fokus time pernah dengar? Fokus time? Belum? Nanti cari ya. Nanti ada ya? Handphone tertentu atau semua? Outlook ya, oke. Masih bisa bertanya tadi dulu sebelah sini ya, nggak kasihan ya, ini dari tadi. Silakan. Terima kasih atas penjelasannya dan terima kasih atas waktunya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Indira Wadini, saya berasal dari SMP Negeri 3 Surabaya. Di sini saya izin bertanya, gimana sih cara menyikapi sikap orang tua yang tidak sepahaman dengan sikap dengan anak gitu. Jadi misal nih, karena kan saya sudah SMP nih, udah mau masuki SMA. Nah, tapi orang tua tuh bisa dibilang kayak memihak kita, menyuruh kita untuk masuki SMA yang top gitu, SMA yang favorit. Tapi dalam diri saya kayak, waduh, kayaknya nggak bisa nih buat masuk ke SMA ini. Jadi orang tua tak memaksa kita untuk kamu harus masuk situ gitu, seperti itu. Nah, gimana sih cara menyikapi sikap orang tua yang seperti itu? Terima kasih. Arumi dong. Ya, buat yang bicara, buat yang bertanya silakan Arumi. SMP kelas 9. Waduh. Baru nih, sekalian bicara.
ini PR. Jadi tadi dengan Dira. Jadi kalau seandainya kita melihat bahwa orang tua itu kadang memaksakan kehendaknya kepada anak, karena gini, orang tua itu kan kepingin anaknya itu mendapatkan yang terbaik pastinya. Semua orang tua di sini hal yang sama kan, kepingin mendapatkan anaknya yang terbaik. Tapi kadang anaknya itu juga kepingin dia mendapatkan yang menurut dia baik. Pasti semuanya pasti bertentangan. Tapi yang harus dilakukan adalah kita itu harus membuka satu forum diskusi antara orang tua dan anak. Kenapa orang tua itu memberikan seperti ini permintaannya untuk harus masuk di sekolah ini? Itu harus punya alasan, dan alasan itu harus bisa diterima oleh anaknya. Begitu juga anaknya. Kenapa dia takut masuk di sekolah itu? Pasti kan semua punya ketakutan sehingga memilih sesuatu jalan dan istilahnya. Dari sana ada diskusi yang membuat kita itu harusnya menemukan jalan keluar di sana. Jadi saran saya pada saat kita memaksakan kepada anak itu untuk memilih salah satu sekolah, kita itu harus ngajak diskusi anak ini. Nah, sekolah ini kebaikannya di sini, kamu bisa arahkan ke sini, jangka panjangnya ke sini dan sebagainya. Kadang anak kita kan belum tentu bisa tahu jangka panjangnya sekolah ini kemana, tujuannya kemana, mereka belum tahu. Si anak juga sama, orang tuanya belum tahu tujuan anaknya kemana. Nah, ini dari forum diskusi itu akhirnya membuat keterbukaan terjadi sehingga jalan tengah itu akan bisa ditemukan. Kalau dari saya seperti itu, silakan. Terima kasih. Pernah tadi sama namanya Dira ya? Dira, pernah dengar sidang pleno nggak? Pernah. Apa artinya sidang pleno? Menurut saya yang saya ketahui dari karena saya juga mengikuti kegiatan organisasi di sekolah gitu, organisasi OSIS. Jadi sidang pleno itu menurut saya adalah percakapan diskusi antara anggota dengan inti dari organisasi tersebut untuk memecahkan suatu masalah. Betul sekali, karena pintar saya kasih satu lagi hadiahnya. Kaos bisa. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, saya cuma sharing dan teoritis ya. Kalau di keluarga saya, kita ada sidang pleno. Kita ada rapat keluarga ya. Sidang pleno itu misalnya anak ini mau kemana, SMP-nya, SMA-nya. Terus kita rapat bersama. Opsinya beliau apa saja ya. Anak saya punya opsi apa, saya punya opsi apa, lalu kita rapat bersama. Kita putuskan mana yang pro kontra, mana yang benefit dan untungnya yang paling banyak gitu ya. Kalau kita sidang pleno, ternyata kita dapat informasi yang kita nggak punya ya. Jadi anak saya bilang ternyata sekolah ini ada unggulan di bidang olahraga, bisa main biola, bisa belajar orkestra, bisa belajar debat. Ya ternyata pengetahuan saya tentang sekolah itu tidak banyak. Tahunya bahwa nilainya tinggi, besar. Lalu dan saya juga dapat sharing lagi dari istri saya misalnya ya, dari ibunya bahwa yang sekarang memimpin dunia ini bukan anak-anak yang nilai paling tinggi, justru yang kreativitasnya paling tinggi. Ya, kita tahu ada yang dapat golden buzzer, siapa namanya? Nah, kira-kira kita pernah tanya nggak nilai matematikanya berapa? Enggak kan? Simon Cowell nggak bilang kira-kira kamu fisikanya berapa? Saya kasih Google Power, saya kasih Google Power. Enggak kan? Karena jago nyanyi, jago piano, kemarin konser sama David Foster. Ya, kurang apa lagi gitu. Sebelumnya ada Farel yang menggoyang istana. Ada yang tahu dan nilai PPKN-nya Farel berapa? Nggak ada, nggak tahu kan? Tapi Farel orang pertama yang bisa menggoyangkan benda kabinet. Akhirnya ngarep diulangi lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu sekali kita rapat bersama, duduk bersama, kita bagi informasi bareng-bareng. Dan pertanyaan berarti PR pekerjaan pertama adalah si anak dan si bapak dan si ibu harus punya informasi yang banyak supaya sidang plenonya jangan cuma 2 menit. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Adi dan Boni. Kita masih ada waktu 15 menit maksimal. Gift-nya sih sudah habis, tapi apakah masih ada yang mau bertanya? Masih ada? Oh, masih ada? Oh. Meskipun nggak dikasih gift nanya Kak Adi. Silakan. Yang mau nanya ke depan aja ya biar cepat. Silakan.
Timur atau anak-anak seluruh Indonesia pun tentu memiliki banyak sekali permasalahan gitu, mulai dari permasalahan sekolah, permasalahan di rumah gitu. Kira-kira apakah ada layanan atau hotline khusus untuk anak-anak Surabaya atau anak-anak Jawa Timur itu mengadukan permasalahannya gitu? Karena kan kita kan punya banyak sekali hotline, tapi kadang-kadang anak-anak itu malah bingung karena kita harus lapornya kemana seperti itu. Apakah ada layanan khusus yang bisa kita gunakan untuk menanyakan atau menyelesaikan permasalahan kita sebagai anak? Terima kasih. Masih ada ternyata ya, bisa menitnya, itu luar biasa. Yang ditanyakan adalah sistem whistleblower di Surabaya itu gimana sih Kak Adi? Saya tak pernah ya Kak Adi. Adik-adik. Ada yang punya informasinya? Siap, silakan. Oke, jadi kalau mau melaporkan tentang permasalahan anak di Surabaya maupun Jawa Timur bisa melaporkan ke Sapa 129 yang kemarin baru diresmikan sama kementerian, dan juga ada hotline-nya DP3A di setiap wilayahnya masing-masing, ada juga nomor hotline-nya kan, di situ bisa dilaporkan. Oh, luar biasa. Berarti pakai aplikasi sama 129 saya 123 PLN ya. Sapa 129. Cukup menjawab ya? Oke. Ya, oke. Ini cepet-cepetan ya yang mau bertanya. Oke, halo teman-teman Surabaya dan ayah bunda. Mungkin aku melengkapi jawaban dari Kak Reva yang menjawab hotline pelaporan untuk kekerasan anak. Jadi di benar kata Kak Reva, kita sudah memiliki Sapa 129 di tingkat kementerian. Tapi untuk penjangkauan yang lebih cepat lagi untuk teman-teman di daerah Jawa Timur, kita memiliki dari Forum Anak Jawa Timur layanan konselor sebaya. Jadi teman-teman kalau misalnya sungkan untuk cerita atau masih merasa takut karena cerita yang lebih tua, kadang kita takut diintimidasi ya kan. Nah, kita memiliki layanan namanya itu Lare Jatim, yaitu Lapor Arek Jawa Timur. Insya Allah dalam bulan ini akan launching dalam bentuk aplikasi, jadi teman-teman tinggal search di Play Store, yaitu aplikasinya adalah Lare Jatim yang sudah disupport oleh UNICEF dan LPA Jawa Timur juga. Jadi teman-teman jangan lupa buat download aplikasi Lare Jatim karena juga melayani curhat konselor sebaya dan memiliki konten-konten edukatif seperti informasi layanan mengenai kesehatan, imunisasi, dan lain-lain. Oke, mungkin dari itu aku Kak Ari, Kak Soto, dan Kak Reva juga. Terima kasih. Informasinya sangat lengkap ya. Lare Jatim, silakan nanti di download. Silakan Kak. Halo semuanya, selamat pagi. Nama saya Muhammad Dava, biasa dipanggil Dava dari SMA Negeri 6 Surabaya. Dari tadi kan pertanyaannya kan solusi untuk korban bullying. Nah, saya mau tanya nih, apa faktor pelaku bullying membuli korban bullying tersebut? Terima kasih. Terima kasih Kak Dava. Dapat menit. Oke. Terima kasih Kak Dava. Ini kalau nggak salah tadi ada yang tunjuk tangan pas tanya siapa yang pernah membuli? Siapa yang pernah membuli? Ya, mungkin itu boleh sharing di sini ya. Kenapa membuli? Yang pertobatannya seperti apa? Diperkenalkan siapa namanya? Perkenalkan nama saya Muhammad Jabir Farel dari SMA Muhammadiyah Islam Surabaya. Jadi cerita saya tentang membuli itu waktu SD itu karena saya tidak tahu saya itu sudah membuli atau enggak. Jadi saya tidak tahu padahal saya sudah membuli. Oke, baik. Tepuk tangan buat Farel ya. Mbak Yuan. Masih ada oleh-oleh dari kita ya. Ada yang boleh juga.
Oke, Bang Bara. Jadi Bapak Ibu sekalian yang adik-adik tadi, salah satu yang perlu diketahui adalah mengetahui apa yang bully, apa yang tidak bully, apa yang kekerasan, apa yang tidak kekerasan. Jadi pertama adalah mencari tahu sumber informasinya. Bertanya kepada teman, diskusi kepada teman, kepada pusat informasi tadi ada forum anak, ada lari, ada Sapa 129. Gunakan semua yang ada di Surabaya. Surabaya adalah kota layak anak utama. Ya, tepuk tangan dong. Mudah-mudahan jadi kota layak anak ini secepatnya. Dan Surabaya sudah melamar untuk menjadi kota layak anak dunia. Child Friendly City Initiative. Ini prosesnya 2 tahun untuk diverifikasi. Artinya Surabaya sudah membangun infrastruktur yang cukup. Bagaimana melapor, di mana cari tahu soal pembulian, bagaimana mengatasi pembulian, lalu bagaimana menyenangkan anak-anaknya. Seperti sekarang ya, mungkin satu-satunya sejarah di dunia ini Pak ya, Kak Seto dan Kak Robi dan lain-lain. Pameran perdagangan yang isinya anak-anak hanya di Surabaya Great Expo. Kebetulan yang di Surabaya. Mungkin ada 1000 anak yang datang ke pameran perdagangan bicarakan soal anak-anak. Jadi tadi kita ketahui dulu apa bullying dan apa tidak bullying. Gunakan yang sudah ada, jangan malu-malu. Datang dan berkawan dengan semua yang ada di sini. Nanti kita punya teman-teman pengurus FAS ada di sini semua. Silakan kalau mau mendaftar ke Forum Anak Surabaya. Forum Anak Surabaya ini saya informasikan ya, ketuanya yang sebelumnya namanya Bintang Ariananda pernah kita ajak jalan-jalan ke Jerman tahun 2019 untuk diskusi dengan 100 wali kota seluruh dunia dan menceritakan apa itu artinya kota Surabaya, kota layak anak. Jadi tepuk tangan buat Forum Anak Surabaya, tepuk tangan buat Surabaya yang ada. Kita Seto mau menambahkan atau oh ya Kak Reva ya. Boleh ya Kak Seto izin ya, apa yang menjadi peran penting orang tua agar bisa melawan bersama-sama Oksea dan juga pesan tentang Oksea dari Kak Seto. Boleh ya Kak ya? Terima kasih. Iya, saya kira yang paling ringkas adalah gerakan nasional SASAR, sahabat anak. Jadilah sahabat anak, karena sahabat itu juga mendengar suara anak. Kalau tadi dibicarakan perlu ada rapat keluarga. Siapa ibu-ibu yang keluarganya rajin menyelenggarakan rapat keluarga? Nah, mohon dijadikan tradisi semua keluarga. Misalnya akhir minggu kumpul bersama. Mohon diberi judul, misalnya namanya ngobras, ngobrol bareng asik, boleh. Mau diberi nama konferensi meja bundar, boleh. Kali mengenai meja bundar, boleh diberi nama sidang umum MPR, majelis permusyawaratan rumah. Nah, dalam pertemuan itu jangan hanya orang tua bicara. Misalnya, ayo kumpul, sekarang ngomong ya, kamu tuh jangan begini-begini, anak bosan. Tapi mulai dengan sekarang ayah bunda ingin dengar apa yang menurut kalian kami salah. Nah, pegang catatan, boleh bunda, boleh ibu, boleh. Tapi uang saku jangan dipotong ya, enggak. Nah, mulai misalnya, satu bilang, aku bangga punya ayah yang jadi kepala sekolah atau direktur atau apalah, aku bangga. Tapi tolong ayah, kalau pulang ke rumah, jangan dibilang, aduh ayah sibuk, gak ada waktu buat kalian, udah kalian belajar sendiri. Jadi anak rindu orang tuanya yang dibanggakan, yang punya prestasi di luar juga menjadi sahabat putra putrinya. Oh, jadi ayah selama ini cuek ya? Iya ayah, padahal kami bangga sama ayah. Nah, akhirnya terjadi persahabatan. Anak meniru, karena anak-anak adalah peniru yang terbaik. Ayah saja mau dikritik, ayah saja rendah hati. Kenapa aku kalau dikritik ayah atau bunda, kenapa aku marah? Begitu. Nah sekarang apa yang salah dari bunda? Wah, aku bangga sama bunda. Bunda adalah ibu rumah tangga sejati, sering di rumah terus mendampingi kami. Tapi tolong bunda, kalau ngomel jangan kayak radio rusak. Ya pagi, siang, malam ngomel terus. Ya
ya sama adik, ya sama asisten rumah tangga, ya sama dan sebagainya. Nah, oh jadi bunda tukang ngomel. Iya, bunda tukang ngomel, ngemil dan ngemol gitu. Oh, jadi harus dikoreksi. Jadi marilah kita mendengar suara anak, karena salah satu hak dasar anak adalah hak berpartisipasi, hak didengar suaranya. Dalam rangka mendengar suara, dulu LPAI menggelar Kongres Anak Indonesia, tapi kemudian dilanjutkan pemerintah dengan Forum Anak Nasional. Jadi Forum Anak